Senja menyapa kota dengan lembut. Cahaya keemasan menembus jendela kaca rumah yang berada di komplek perumahan elit kota Jakarta. Di dalam rumah itu, terdapat seorang wanita cantik bernama Clara yang sedang memasak di dapur. Aroma masakan yang sedap menebar di seluruh rumah. Namun senyum yang terukir di wajah Clara tak seutuh biasanya. Sejak pagi, suasana rumah terasa sunyi. Suara ketawa anak-anaknya yang biasa menggema di rumah itu tak terdengar. Suaminya Rangga berangkat dinas luar kota selama 2 minggu. Clara merasa sedih karena Rangga harus berangkat. "Rangga, kapan kamu pulang?" gumam Clara dalam hati. Clara melanjutkan pekerjaannya memasak. Ia tak mencoba untuk menenangkan hatinya. Ia mencoba untuk menghilangkan rasa sedih yang menyerang hatinya. "Aku harus tetap kuat," gumam Clara dalam hati. "Aku harus bisa mengatasi semua ini sendiri." Clara kemudian menata meja makan. Ia menunggu kedatangan anak-anaknya dari sekolah. Clara ingin menenangkan anak-anaknya yang juga merasa sedih karena ayah mereka berangkat. "Mama, kapan papa pulang?" tanya Zara, anak perempuan Clara yang berusia 7 tahun. Zara tampak sedih melihat mamanya yang murung. Clara tersenyum sedih menatap Zara. Ia mencoba untuk menenangkan Zara. "Papa akan pulang 2 minggu lagi, sayang," jawab Clara. "Papa akan membawa oleh-oleh untuk kita." Zara menanggung. Ia masih tampak sedih. "Mama, aku rindu papa," kata Zara. Clara memeluk Zara. Ia merasa sedih mendengar kata-kata Zara. Ia juga merindukan Rangga. "Mama juga rindu papa," kata Clara. "Tapi kita harus tetap kuat. Kita harus bisa mengatasi semua ini sendiri." Zara menangguk. Ia merasa lega mendengar kata-kata mamanya. Ia merasa bahwa mamanya akan selalu menemaninya. Hari-hari berlalu, Clara mencoba menjalani hidupnya seperti biasa. Ia urus rumah tangga, antar jemput anak, dan menjalankan bisnis kecil-kecilan jual kue online. Namun, kesunyian rumah tanpa Rangga menjadikan hidupnya semakin berat. Clara merasa kehilangan kehangatan dan keberanian yang selalu diberikan Rangga. Suatu sore, Clara sedang menyiapkan bahan kue di dapur. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Clara mengambil teleponnya dan menjawab panggilan itu. "Halo," sapa Clara. "Clara, ini aku, Rangga," jawab suara di seberang telepon. Suara Rangga tampak panik. Clara terkejut mendengar suara Rangga. Ia tak menyangka Rangga akan menghubungi ia secepat itu. "Rangga, ada apa?" tanya Clara. "Clara, aku harus mengatakan sesuatu padamu," jawab Rangga. "Aku sedang dalam kesulitan." Clara merasa takut mendengar kata-kata Rangga. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi kepada Rangga. "Rangga, ceritakan padaku," kata Clara. "Ada apa?" "Clara, aku harus berterus terang padamu," jawab Rangga. "Aku harus mengaku bahwa aku telah melakukan kesalahan besar." Clara merasa semakin takut mendengar kata-kata Rangga. Ia ingin mengetahui kesalahan apa yang telah dilakukan Rangga. "Rangga, ceritakan padaku," kata Clara. "Ada apa?" "Clara, aku telah berhutang pada Lintah Darat," jawab Rangga. "Aku telah meminjam uang dari Lintah Darat untuk bisnisku. Aku tak bisa mengembalikan uang itu sehingga Lintah Darat itu mengancamku. Mereka mengancam akan mencelakaiku jika aku tak bisa mengembalikan uang itu segera." Clara terkejut mendengar kata-kata Rangga. Ia tak pernah menyangka bahwa Rangga telah meminjam uang dari Lintah Darat. "Hai Rangga, kenapa kamu tak menceritakan ini padaku?" tanya Clara. "Aku bisa membantumu." "Clara, aku takut kamu akan khawatir," jawab Rangga. "Aku takut kamu akan menghukumku." Clara merasa sedih mendengar kata-kata Rangga. Ia mencintai Rangga dan ingin membantu Rangga. "Rangga, aku tak akan menghukummu," kata Clara. "Aku akan membantu." Clara kemudian mencoba untuk mencari solusi untuk membantu Rangga. Ia ingin membantu Rangga untuk mengembalikan uang hutangnya kepada Lintah Darat. "Rangga, tenanglah," kata Clara. "Aku akan mencari cara untuk membantumu." Rangga merasa lega mendengar kata-kata Clara. Ia merasa bahwa ia tak sendiri dalam menghadapi masalah ini. "Terima kasih, Clara," kata Rangga. "Aku mencintaimu." Clara merasa terharu mendengar kata-kata Rangga. Clara berusaha tetap tenang meskipun hatinya bercampur adik dan kecewa. Ia berjanji akan membantu Rangga, tapi bagaimana caranya? Kekayaan Rangga selama ini tak pernah ia tanyakan, dan ia tak pernah memikirkan tentang uang. Clara hanya mengetahui Rangga adalah seorang pengusaha sukses yang selalu memberikan kemewahan untuk keluarga kecilnya. Clara kemudian mencoba mencari tahu tentang bisnis Rangga. Ia menanyakan kepada teman-teman Rangga, tapi tak mendapatkan jawaban yang jelas.
Mereka hanya tahu bahwa Rangga adalah seorang pengusaha sukses, tapi tak tahu bisnis apa yang ia jalankan. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang bisnis Rangga, gumam Clara dalam hati. Aku harus mengetahui seberapa besar hutang Rangga dan bagaimana cara membantunya. Clara kemudian mencoba untuk mencari informasi di internet. Ia mencari nama Rangga di berbagai website bisnis, tapi tak mendapatkan informasi apapun. Clara merasa bingung dan frustasi. Kenapa aku tak bisa menemukan informasi tentang bisnis Rangga? Gumam Clara dalam hati. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang bisnis Rangga. Suatu sore, Clara bertemu dengan ibu Rangga. Clara ingin menanyakan tentang bisnis Rangga. Clara ingin mengetahui seberapa besar hutang Rangga dan bagaimana cara membantunya. Bu, apakah ibu tahu tentang bisnis Rangga? Tanya Clara. Ibu Rangga terlihat sedih mendengar pertanyaan Clara. Ia menatap Clara dengan tatapan yang penuh kesedihan. Clara, aku tak tahu tentang bisnis Rangga, jawab ibu Rangga. Aku hanya tahu bahwa Rangga adalah seorang pengusaha sukses. Ibu Rangga tampak sedih mendengar pertanyaan Clara. Ia menatap Clara dengan tatapan yang penuh kesedihan. Clara, aku tak tahu tentang bisnis Rangga, jawab ibu Rangga. Aku hanya tahu bahwa Rangga adalah seorang pengusaha sukses. Aku tak pernah menanyakan tentang bisnis Rangga karena aku tak ingin mencampuri urusannya. Tapi Bu, Rangga sedang dalam kesulitan, kata Clara. Ia berhutang pada lintah darat dan tak bisa mengembalikan uang itu. Ibu Rangga terkejut mendengar kata-kata Clara. Ia tak pernah menyangka bahwa Rangga telah meminjam uang dari lintah darat. Ia merasa khawatir dengan keadaan Rangga. Clara, aku tak tahu apa yang harus aku lakukan, kata ibu Rangga. Aku hanya bisa berdoa agar Rangga selamat. Clara mencoba untuk menenangkan ibu Rangga. Ia mencoba untuk memberikan semangat kepada ibu Rangga. Bu, jangan khawatir, kata Clara. Aku akan membantu Rangga. Ibu Rangga menangguk. Ia merasa sakit mendengar kata-kata Clara. Ia merasa bahwa Rangga tak sendiri dalam menghadapi masalah ini. Terima kasih Clara, kata ibu Rangga. Aku percaya padamu. Clara kemudian mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang Rangga. Ia mencoba untuk mencari tahu tentang masa lalu Rangga. Clara ingin mengetahui mengapa Rangga sampai meminjam uang dari lintah darat. Clara kemudian menemui teman lama Rangga. Teman lama Rangga itu bernama Doni. Clara ingin menanyakan tentang masa lalu Rangga. Doni, apakah kamu tahu tentang masa lalu Rangga? Tanya Clara. Doni tampak sedih mendengar pertanyaan Clara. Ia menatap Clara dengan tatapan yang penuh kesedihan. Clara, aku tak bisa menceritakan tentang masa lalu Rangga, jawab Doni. Aku berjanji pada Rangga untuk tak menceritakan tentang masa lalunya kepada siapapun. Tapi Doni, Rangga sedang dalam kesulitan, kata Clara. Aku ingin membantu Rangga. Aku ingin mengetahui mengapa Rangga sampai meminjam uang dari lintah darat. Doni merasa bimbang. Ia ingin saja membantu Clara, tapi ia juga tak ingin menghancurkan janjinya pada Rangga. Clara, aku tak bisa menceritakan tentang masa lalu Rangga, jawab Doni. Aku berjanji pada Rangga untuk tak menceritakan tentang masa lalunya kepada siapapun. Doni, tolonglah aku, kata Clara. Aku ingin membantu Rangga. Aku ingin mengetahui mengapa Rangga sampai meminjam uang dari lintah darat. Doni merasa sedih mendengar kata-kata Clara. Ia ingin membantu Clara, tapi ia juga tak ingin menghancurkan janjinya pada Rangga. Ia menatap Clara dengan tatapan yang penuh kesedihan. Ia ingin menceritakan segalanya kepada Clara, tapi ia takut jika Rangga akan marah padanya. Clara, aku tak bisa menceritakan tentang masa lalu Rangga, jawab Doni. Aku berjanji pada Rangga untuk tak menceritakan tentang masa lalunya kepada siapapun. Doni, tolonglah aku, kata Clara. Aku ingin membantu Rangga. Aku ingin mengetahui mengapa Rangga sampai meminjam uang dari lintah darat. Clara, aku tak bisa menceritakan tentang masa lalu Rangga, jawab Doni. Aku berjanji pada Rangga untuk tak menceritakan tentang masa lalunya kepada siapapun. Doni, tolonglah aku, kata Clara. Aku ingin membantu Rangga. Aku ingin mengetahui mengapa Rangga sampai meminjam uang dari lintah darat. Doni menatap Clara dengan tatapan yang penuh kesedihan. Ia ingin menceritakan segalanya kepada Clara, tapi ia takut jika Rangga akan marah padanya. Clara, aku berjanji padamu bahwa aku akan menceritakan segalanya kepadamu, kata Doni, tapi aku harus meminta izin Rangga terlebih dahulu. Doni, terima kasih, kata Clara. Aku
menghargai ketulusanmu. Doni kemudian menghubungi Rangga. Ia menjelaskan situasi kepada Rangga. Doni menjelaskan bahwa Clara ingin mengetahui tentang masa lalu Rangga. "Rangga, aku tak bisa menahan rahasia ini lagi," kata Doni. "Clara ingin mengetahui segalanya. Aku berharap kamu memberiku izin untuk menceritakan segalanya kepadanya." Rangga terkejut mendengar kata-kata Doni. Ia tak menyangka bahwa Clara ingin mengetahui tentang masa lalunya. Rangga merasa takut jika Clara akan meninggalkan ia setelah mengetahui segalanya. "Doni, aku takut jika Clara akan meninggalkanku," kata Rangga. "Aku takut jika ia tak akan mencintaiku lagi." "Rangga, jangan berpikir seperti itu," kata Doni. "Clara mencintaimu apa adanya. Ia akan menyayangimu walaupun kamu memiliki masa lalu yang kelam." Rangga merasa lega mendengar kata-kata Doni. Ia merasa bahwa Doni benar. Ia merasa bahwa Clara akan menyayanginya walaupun ia memiliki masa lalu yang kelam. Rangga kemudian memberikan izin kepada Doni untuk menceritakan segalanya kepada Clara. "Doni, ceritakan segalanya kepada Clara," kata Rangga. "Aku percaya padanya." Doni kemudian menghubungi Clara dan menceritakan segalanya kepada Clara. Doni kemudian menghubungi Clara dan menceritakan segalanya kepada Clara. Doni menjelaskan bahwa Rangga memiliki masa lalu yang kelam. Rangga adalah anak dari seorang pengusaha kaya yang berusaha menghindari kemewahan dan hidup normal. Ia berusaha menghindari warisan ayahnya yang melimpah dan ingin membangun bisnis sendiri. Sayangnya, Rangga terjebak dalam lingkaran lintah darat yang menjanjikan modal cepat tapi berujung pada hutang yang mencekik. Clara terkejut mendengar cerita itu. Ia tak pernah menyangka bahwa Rangga memiliki masa lalu yang kelam. Ia merasa sedih karena Rangga mengungkapkan segalanya kepadanya. Clara tahu Rangga takut kehilangan ia setelah mengetahui rahasia itu. Clara kemudian menghubungi Rangga. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui segalanya dan ia masih mencintai Rangga. Clara menyatakan bahwa ia ingin membantu Rangga mengatasi hutangnya dan membangun bisnisnya kembali. "Rangga, aku tahu segalanya," kata Clara. "Aku masih mencintaimu. Aku ingin membantumu mengatasi hutangmu dan membangun bisnismu kembali." Rangga terkejut mendengar kata-kata Clara. Ia merasa lega dan bahagia karena Clara masih mencintainya. Rangga merasa bahwa ia tak sendiri dalam menghadapi masalah ini. "Clara, terima kasih," kata Rangga. "Aku mencintaimu." Clara dan Rangga kemudian bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hutang Rangga. Clara menjual sebagian asetnya untuk membantu Rangga mengembalikan hutangnya kepada lintah darat. Clara juga membantu Rangga untuk mencari investor baru untuk bisnis Rangga. Dengan bantuan Clara, Rangga berhasil mengatasi hutangnya kepada lintah darat. Rangga juga berhasil membangun bisnisnya kembali. Rangga merasa sangat beruntung memiliki Clara di sisinya. Rangga merasa bahwa ia telah menemukan cinta sejati. Clara dan Rangga hidup bahagia selanjutnya. Mereka selalu saling mencintai dan menghormati. Mereka selalu bersama dalam suka dan duka. Mereka selalu membantu orang lain. Mereka selalu menebarkan kebaikan dimanapun mereka berada. Kisah Clara dan Rangga mengajarkan kita bahwa cinta sejati tak akan pernah padam, walaupun dihadapkan pada cobaan yang berat. Cinta sejati akan selalu menyatukan dua hati yang saling mencintai.